Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, a'azzakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan kasih sayang-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala permudah langkah kita, permudah hayunan tangan kita untuk memenuhi panggilan kebahagiaan, yaitu memenuhi panggilan salat Idul Fitri secara berjamaah dengan penuh rasa bahagia. Ini merupakan karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang spesial. Entah diberikan kepada orang yang spesial, diberikan kesempatan untuk bertaubat, bertemu dengan bulan Ramadan lagi, entah karena kita diberikan amalan yang sudah full di bulan Ramadan ini, telah melaksanakan full amalan-amalan di bulan Ramadan. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah sampai kita di penghujung bulan Ramadan disusul dengan 1 Syawal melaksanakan salat Idul Fitri, coba kita flashback kembali, mengingat sebelum datang bulan Ramadan ada fenomena yang begitu mencengangkan, fenomena yang begitu dahsyat, yaitu kedatangan bulan Ramadan ada keberkahan yang membelah manusia menjadi 2 bagian. Dengan datangnya bulan Ramadan,
bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Akan tapi manusia menyambutnya dengan dua hal, terbagi menjadi ke dalam dua bagian. Satu, hanya mengambil efek dari berkah Ramadan tersebut. Datang bulan Ramadan, dia menjadi golongan orang yang mendapatkan efeknya saja. Dia hanya mempersiapkan apa yang pantas saya jual di bulan Ramadan, apa yang kira-kira saya bisa jualan apa. Dapat efek berkahnya datang Ramadan, akan tapi berkah dapat efeknya doang. Ada golongan yang kedua, dia mendapatkan keberkahan Ramadan, real berkah daripada bulan Ramadan tersebut. Dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada qiyamul lail, di dalamnya ada zakat, di dalamnya ada qiraatul Quran, syahrul Quran, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Dia yang bersegera menjemput keberkahan-keberkahan yang hakiki tersebut. Nah, keberkahan yang pertama itu melalaikan kita sebenarnya, dan kadang itu membuat kita menyesal. Bukan kadang menyesal, akan tapi benar-benar menyesal. Di tahun lalu kita berkata, ya Allah, saya melewati Ramadan dengan sia-sia. Saya menyesal ya Allah, saya kurang sempurna melaksanakan program Engkau di bulan Ramadan. Saya kurang membaca Al-Quran, tidak bisa menghatamkan Quran. Saya puasanya tidak terjaga menjaga pahalanya, masih membicarakan orang lain, masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya Allah, saya menyesal di bulan Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Akan tapi tatkala bulan Ramadan datang, kita mengulangi lagi hal yang sama. Masih memikirkan bagaimana saya bisa berjualan, bagaimana saya bisa mendapatkan uang, bagaimana saya bisa membeli baju lebaran. Semua yang dipikirkan oleh kita adalah dunia. Padahal hakikinya kita diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan madrasah, bulan diklat atau pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang selama 30 hari tersebut kita secara spiritual tidak ada hukumannya di dunia, akan tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa taala jika tidak melaksanakan bulan Ramadan tersebut. Kita mengejar secara spiritual, ingin memenuhi program-program Allah Subhanahu wa taala, dan itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak bisa mengikuti program Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda di bulan setelahnya ada sesuatu yang mungkin target yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, yaitu tentang kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk takwa. Kalimat takwa di sini la'allakum tattaqun. La'alla dalam arti bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya semoga, ditambah lagi dengan tattaqun. Itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu diartikan dalam ilmu nahwu untuk hal wal istiqbal, untuk sekarang dan untuk selanjutnya. Artinya bulan Ramadan diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bergelar takwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tatkala kita bisa bertakwa di bulan Ramadan tersebut dan di bulan setelahnya. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Kita dididik 30 hari, ujiannya 11 bulan. Kita sekolah selama 30 hari, ujiannya 11 bulan. Sekolahnya sebentar, 30 hari. Diuji setelahnya, la'allakum tattaqun. Bisa mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat setelah sebulan setelahnya. Apabila di bulan setelahnya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita seperti yang ada di bulan Ramadan, kita mengaplikasikan apa yang ada di bulan Ramadan di bulan-bulan yang lainnya. Puasa sunnah, kemudian qiyamul lail. Puasa sunnah mengajarkan kepada kita untuk melatih kita, mendidik kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Orang miskin setiap hari, bukan 30 hari, setiap hari dia mencium wanginya makanan, hanya bisa menciumnya selama sepanjang tahun. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 30 hari merasakan seperti orang miskin. Di siang hari kita mencium bau makanan begitu wanginya, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Kemudian dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail, tarawih.
Untuk apa? Setelahnya kita untuk melaksanakan ketaatan tersebut, qiyamul lail. Kalau kita gabungkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adwamuha. Adwamuha artinya yang continue, yang terus-menerus. Wa in qalla. Mungkin di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, ada yang 8 rakaat ditambah 3 rakaat jadi 11. Ada riwayat yang mengatakan ada yang 18 ditambah 3 rakaat 21 rakaat, witir 3 rakaat 21 rakaat. Ada yang sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat menjadi 23. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa sholat tarawih itu 36 rakaat ditambah 3 rakaat 39 rakaat. Bahkan lebih dari itu, Nabi bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu tidak ada batas rakaatnya. Sholatul laili masna masna, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, berapapun, 100 mau 150 mau 100 200, tidak ada batasan untuk sholat tarawih atau sholat malam. Maka di luar bulan Ramadan, kita di dalam bulan Ramadan semangat melaksanakan sholat tarawih, takut ketinggalan. Secara spiritual kita semangat. Di bulan Ramadan terbukti tidak ketakwaan kita di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita meninggalkan, nah coba kita cek masing-masing. Tadi malam adakah yang meninggalkan sholat tahajud? Baru 1 hari kita melewati bulan Ramadan sudah lupa dengan sholat malam. Na'udzubillah. Padahal kita dididik selama 30 hari agar tekun bertakwa setelahnya. Kita gabungkan tadi hadis, Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan yang sedikit tapi terus menerus. Mungkin sholat malam, setiap malam kita cuma 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Apabila kita terus menerus sampai meninggal dunia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya bukan di bulan Ramadan saja, akan tetapi di luar bulan Ramadan kita diperintahkan untuk bertakwa, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi hamba Ramadan, akan tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yakin. Dalam tafsir, yakin itu artinya mati. Kalau kita belum mati, artinya belum selesai tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian setelah kita datang kepada kita hari yang sangat membahagiakan ini, yaitu Idul Fitri, setelah kita menyempurnakan bulan Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita diperintahkan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Mukhtasar fit Tafsir, ini makna ayat ini adalah walitukabbirullaha ba'da khitami syahri Ramadan wa yaumal Id. Kita diperintahkan untuk mengagungkan, mensyiarkan nama Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, yang maha agung ini, yaitu di hari penghujung bulan Ramadan, yaitu mulai dari maghrib selesai kita Ramadan sampai datangnya salat Idul Fitri ini. Maka setelah berakhirnya bulan Ramadan datang kepada kita Idul Fitri, ada yang perlu kita jaga ternyata. Amalan yang selama 30 hari kita lakukan perlu kita jaga, dan menjaganya itu sangat berat. Yang pertama, kita harus ikhlas. Apa yang kita lakukan selama 30 hari harus ikhlas. Dan ikhlas ini berat. Ikhlas ini harus dilakukan sebelum kita melakukan amalan kebaikan tersebut, ketika melakukan amalan tersebut, dan sesudah melakukan amalan tersebut. Sebelum kita meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai untuk yang lainnya. Ketika kita melakukan amalan tersebut, tilawatil Quran, salat malam, puasa 30 hari, semua amalan yang di bulan Ramadan, kita jaga niat kita agar tidak ada kesyirikan atau riya di dalamnya. Dan yang paling berat dalam ikhlas adalah menjaga amalan kita setelah melakukan amalan tersebut. Kadang kita berkata, saudaraku, saya sudah bersedekah 1 juta. Pas bulan Ramadan, semangat saya bersedekah, rusak amalnya.
Ada yang bercerita temannya, alhamdulillah saya menamatkan Al-Quran 2 kali hatam, 3 kali hatam, 4 kali hatam. Alhamdulillah. Setelah berbuat, kita lupa bahwa itu membatalkan pahala kita. Nah, itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita berbuat sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, dan berbuat riya, ingin dilihat orang lain. Kemudian itu jalan yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, untuk menjaga amalan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'an untuk berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kami persembahkan untukmu. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya kamu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan yang doa selanjutnya selain kita berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan, bahkan diwajibkan sesama muslim untuk mengucapkan di penghujung bulan Ramadan atau di awal bulan Syawal saling mendoakan. Makanya rame di status WA, di tempat di mana-mana rame taqabbalallahu minna wa minkum. Itu jangan dianggap sepele. Itu sangat penting. Pahami maknanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah dariku dan darinya salihal amalan. Itu maknanya agung. Selama 30 hari kalau kita tidak saling mendoakan, entah diterima atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu jangan dianggap sepele. Kita salam dengan orang taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan agar amalan-amalan kita selama 30 hari di bulan Ramadan terangkat ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, khatib ingin mewasiatkan agar kita semua, khatib sendiri, kemudian jamaah sekalian, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikecualikan seperti dalam surat Al-Asr. Dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menerangkan wal 'asr, demi waktu yang terus bergulir. Innal insana lafi khusr. Di dalam waktu yang bergulir itu manusia semuanya merugi. Mau presiden merugi, ustadz merugi, kiai merugi, orang berilmu merugi, orang miskin merugi, orang kaya merugi. Sekaya apapun dia merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita sudah dipanggil beriman sama Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal kita sebelum berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sudah dipanggil beriman. Alhamdulillah, itu kenikmatan yang sangat agung, tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amilus solihati. Alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan 30 hari di bulan Ramadan, melaksanakan amalan-amalan soleh, dijaga amalan tersebut. Ada satu lagi yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Tawasau artinya saling berwasiat, saling menasihati. Bukan menasihati searah saja, tapi saling. Makanya umat ini akan tetap menjadi umat terbaik apabila saling mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan tentunya dengan cara saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menasehati, saling mewasiati dalam perkara yang hak, yang benar, dan perkara kesabaran. Yang pertama, wasiat yang pertama yang ingin khatib sampaikan untuk para pemimpin dari setiap lapisan, baik dari presiden, gubernur, kemudian bupati, lurah, camat, RT, RW. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat adillah. Karena pemimpin yang adil itu doanya mustajab, tidak ada penghalang ke langit, langsung terbuka nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemimpin yang adil mendapatkan zillun yauma la zilla illa zillu, akan mendapatkan naungan di akhirat kelak yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk para pemuda, wasiat untuk para pemuda. Pemuda mempunyai semangat, pemuda mempunyai tenaga, pemuda mempunyai cara berpikir yang cepat, dan dia berada pada posisi golden age.
usia keemasan. Maka jangan sia-siakan potensi tersebut. Kalau disia-siakan itu akan meruntuhkan generasi setelahnya. Apalagi sekarang musuh menyerang kita. Mungkin di zaman dahulu musuh, di zaman Nabi menyerang dengan pedang. Di zaman akhir-akhir modern ini musuh menyerang dengan rudal, roket, kemudian senjata-senjata yang berbahaya. Akan tapi sekarang di zaman modern, musuh menyerang kita yang paling besar dengan 3, yang terutama menyerang kaum muda, remaja. Pertama adalah game. Semuanya sudah terpapar. Yang kedua, film. Orang-orang barat, orang-orang kafir menggelontorkan banyak dananya untuk menghancurkan generasi Islam lewat perfilman, kemudian juga lewat nyanyian. Nauzubillah. Padahal kita tahu orang tua kita, ulama kita yang sudah sepuh akan meninggalkan kita, wahai kaum remaja. Dan kalian, wahai kaum remaja, akan menggantikan mereka. Apakah yang akan menggantikan mereka itu yang sekarangnya sibuk dengan game? Apakah yang akan menggantikan mereka para ulama yang sudah wafat itu, yang senang dengan musalsalat, sinetron barat, setiap hari ditonton habis waktunya? Nauzubillah. Apakah itu yang akan menjadi pemimpin masa depan yang masa lalunya kelam? Nauzubillah. Kemudian wasiat untuk orang tua. Sebenarnya ini berhubungan antara remaja, orang tua dan anak-anak. Orang tua mempunyai tugas besar untuk mendidik anaknya, untuk mendidik kaum remaja. Apabila salah mendidik, maka rusaklah generasi setelahnya. Maka di zaman sekarang semua lini musuh sudah menyerang, dari semua arah kita sudah diserang oleh musuh. Dan satu lagi benteng terakhir umat Islam untuk kaum remaja khususnya, yaitu pondok pesantren. Maka orang tua yang mempunyai anak, arahkan pondok pesantren. Di sana akan terjauh dari gadget, di sana akan terjauh dari hal yang berbau dunia. Kemudian wasiat selanjutnya untuk para murid, kunjungilah guru-guru kalian. Salah satu yang mendatangkan keberkahan ilmu adalah mengunjungi guru-guru kita. Maka setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, saling mengunjungi, terutama untuk guru-guru kita. Kemudian untuk orang kaya, khatib mewasiatkan untuk menjaga hartanya, menjaga dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan kemana dia gunakan. Jangan sampai dari haram disalurkan juga untuk haram. Kemudian untuk muslimah, wasiat untuk muslimah, jangan sampai mengeluarkan suara yang halus, mendayu-dayu ketika berhadapan dengan yang bukan mahram, karena kalianlah tombak yang diserang oleh musuh. Ujung tombak yang apabila kalian baik, maka umat ini akan baik. Apabila kalian berhasil diserang musuh, maka rusak pula. Bapak-bapaknya ikut, laki-lakinya ikut rusak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma aslih syabab al muslimin khassatan syabab Indonesia al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.